Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, kita akan lanjutkan kembali. Saya M. Subhan menyapa Anda. Saya masih ngobrol bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haji Edi Sugiarto MKes. Nah, tadi sebelum jeda saya sampaikan, saya sering wawancara dengan beliau. Beliau selalu bilang di telepon, "Mas, saya nangis. Apa sih Pak itu maksudnya? Sebegitu gentingkah kita yang sampai kemudian seorang kepala dinas merasakan itu?" Iya. Pertama, nggak apa-apa saya terus terang Nggak Mas Johan ya. apa-apa. Saya merasakan sebagai penyintas COVID atau penderita Oke, COVID. nanti 3 sesi bulan ketiga yang kita lalu. ngobrol itu ya Oke. Pak ya. Terus Oke. saya merasakan Mas betapa Mm-mm. teman-teman kami pejuang medis dari mulai dokter spesialis, bidan, perawat semua Mas, itu ternyata jungkir balik Mas. Anak saya sendiri dokter di puskesmas itu pulang tiap hari jam 6:30 malam puskesmas karena dia tracing satu pasien positif minimal 5 Mas, dia keliling Iya. tracing Mas. Jadi saya pikir ini, waduh, saya waktu jadi dokter awal nggak sampai Nggak jam sampai 7. segitunya gitu ya. Sekarang luar biasa, seluruh dokter, semua dokter 90% sudah terpapar semua. Itu yang saya bikin nangis. Tapi mereka sehat karena OTG. Jadi sudah dites lagi negatif. Teman-teman semua udah sehat semua lah negatif. Yang bikin saya nangis, kejadian itu berulang Mas. Sekarang yang tadi saya cerita, dokter 10, dokter gigi 2, di Gunung Jati 2. Jadi saya sudah habis tuh air mata tuh. Karena Mas, betapa begitu terpapar, artinya satu dokter atau satu dokter gigi itu pelayanan akan berkurang Mas. Pasti ya, Ya, itu pasti. Untungnya di Puskesmas Cirebon, alhamdulillah di Puskesmas 3 dokter. Satu Jadi puskesmas. satu aman, 2 masih bisa jalan. Masalahnya begitu ada yang 1 atau 2 positif harus lockdown Mas. Dicek semuanya. Iya. Sampai terbukti negatif. Begitu dia negatif baru boleh buka lagi. Karena kan kita mengamankan masyarakat, mengamankan pengunjung, mengamankan pasien. Jangan sampai pemberi layanan positif nyebar. Nah, itu contohnya. Atau juga dibalik Mas, kejujuran dari masyarakat supaya kalau misalkan yang positif OTG, ngomong apa adanya ke dokter. Oke, saya potong di situ Pak, soal kejujuran. Termasuk juga ketika mereka ditanya ketika mau vaksin, kan mereka harus jujur juga kan. Betul. Mereka punya masalah apa, Comorbid. dan lain sebagainya. Seberapa jujur warga Kota Cirebon ketika ditanya, ketika di tracing Pak? Kalau tracing jujur Mas, tapi kan tracing hanya terbatas di yang kontak erat. Oke. Tidak seluruh masyarakat, jujur. Ini masyarakat yang berkunjung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, mungkin kejujurannya 80% lah. Jadi 20 itu masih lost. Apa? Kenapa Pak? Mereka takut di judgment atau di punishment atau di stigma. Padahal kalau jujur itu, si fasilitas pelayanan kesehatan memberi proteksi maksimal. Betul, seharusnya. Kalau perlu dia dirapid di saat itu. Itu intinya. Misalkan kalau pasien, maaf ya Mas, demam, greges, batuk, pilek sudah sekian hari, sementara maaf kondisinya tidak berubah. Nah itu ngomong apa adanya. Atau dia habis bepergian keluar kota Mas, habis berkerumun di tempat-tempat umum yang sifatnya lebih dari 15 menit Mas kontaknya. Misalkan saya dengan Mas Subhan nih, ada 100 orang di sini, saya ngobrol 1 jam, berpeluang tuh transmisi. Kemungkinannya di atas 50% lah. Iya. Oke. Apalagi dengan tingkat positif rate hari ini yang 56%, takut banget Mas. Saya terus terangnya takut banget. Pak, ini kan kalau misalnya Bapak tiap hari melakukan banyak tracing, banyak tes, rapid dan lain sebagainya, berarti kan logikanya akan lebih banyak lagi yang terkonfirmasi positif. Betul. Jadi kemana mereka akan Mas, ini ceritanya kita seperti menjaring ikan di laut. Jadi makin sering menjaring pasti ada yang akan dapat. Ya. Nah, yang dapat itu diisolasi di hotel. Kita sekarang punya kemampuan berarti hari ini 69 lah masuk hotel. Nah, yang tidak isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri itu di rumah ada pranata di kita namanya jaga warga Mas. Itu RT RW kelurahan kecamatan sudah disiapkan Mas. Dia harus siap tuh. Dari mulai komunikasi dengan puskesmas, melihat potensi rumah-rumah di warga termasuk Baperkam itu bisa jadi tempat isolasi mandiri, termasuk lumbung pangan untuk mereka. Jadi riungan untuk membantu makan mereka 3 kali. Jadi supaya si yang positif itu tidak merasa diisolasi, dia malah dibantu Mas. Tidak merasa dijauhi ya. Tidak merasa dijauhi dan tidak perlu dijauhi Mas. Artinya kan kalau Bapak bilang begitu, di Kota Cirebon udah nggak ada lagi seharusnya yang dijauhi karena ada jaga warga dan lain sebagainya kan. Betul. Atau masih ada yang terjadi seperti itu Pak? Masih ada stigma dan lain sebagainya mudah-mudahan sekarang sudah berkurang Mas, karena sudah mulai di media massa bahwa COVID ini biasa-biasa aja, artinya tidak perlu ditakutin seperti takut ada monster, cuma harus dihindari dan diwaspadai itu. Tapi bukan berarti dijauhi Mas, karena itu yang perlu dibantu Mas.
Justru mereka itu perlu dibantu, jangan sampai ditinggalkan lah. Betul, ya. Betul. Oke, tidak seperti di awal-awal mereka dijauhi, di stigma negatif dan lain sebagainya ya Pak ya. Mudah-mudahan mulai sekarang orang sudah mulai paham soal itu. Amin. Saya akan loncat dulu ke vaksinasi. Ya. Hari ini kondisinya gimana Pak vaksinasi? Hari ini kita berarti sudah 4 ribuan nih Mas yang divaksin. Kita masih ada 8 ribuan lagi atau 9 ribu lagi sampai nanti hari Kamis. Insya Allah sukses dan tidak ada halangan. Tapi intinya Mas, saat ini cuma ada 2 Mas yang bisa membentengi protokol kesehatan secara ketat dengan vaksinasi. Oke. Cuma 2 itu aja. Karena dibuka vaksinasi semua. tanpa prokes nggak ada apa-apanya. Bubar. Habis vaksin pun sudah 2 kali tetap prokes. Misalkan seseorang sudah divaksin nih, merasa aman dia buka nih. Saya sama Mas Suam buka, bubar udah terjadi transisinya. Jadi walaupun sudah divaksin 2 kali, antibodi kita sudah muncul, tetap prokes ya. Protokol kesehatan itu bukan kelihatannya sepele, tapi itu mengurangi, mereduksi transmisi hampir 80-90%. Oh. Kalau saya pakai masker, Bu Arita pakai masker, Mas Subhan pakai masker, 90% sudah terkurangi nih. Oh gitu ya. Potensi jadi intinya transmisi. emang harus pakai masker lah. Oke, wajib. Nggak bisa lah kita inilah. Sholat pun saya pakai sholat masker. pun pakai masker. Iya. Apalagi sholat di tempat umum, tempat sujudnya wajib semua itu. orang pakai gitu ya. Wajib banget. Itu wajib pakai masker. Pak, kalau ini adalah bagian yang saya harus mundur, benar-benar mundur nih ke awal lagi pandemi. Kita kan kenal hari ini ada varian baru Delta dan lain sebagainya. Betul. Bagaimana saya secara orang awam tahu bahwa saya terinfeksi atau tidak? Itu apa yang bisa dibedakan? Jadi Mas, di dunia medis itu kan ada gejala klinis Mas. Gejala klinis yang orang awam mesti tahu. Oke. Demam, mialgia tuh pegal-pegal Mas, nyeri otot, Ya. mual, muntah bisa Bu, diare bisa. Oke. Diare bisa. Terus yang menarik lagi kalau yang varian Alpha itu penciuman Bu, berkurang. Apa? Menurun Bu. Dia bisa tidak bisa merasakan gitu ya? Iya. Oh. Jadi mulai olfaktoris atau maaf semua sensasi rasa itu mulai menurun Bu. Bahkan ada yang rasa terlalu asin atau tidak berasa sama sekali. Itu yang varian lama. Yang varian baru yang paling saya takut Bu. Ditambahnya pengurangan pendengaran. Oh. Itu yang membedakan. Kalau yang alfa kan penciuman, ini pendengaran Mas. Terus bahayanya lagi, dia perburukannya 2 hari. Apa itu Pak? Jadi kondisi itu bisa memperburuk 2 hari. Hari Kondisi kedua tuh sangat bisa buruknya bisa itu meninggal, akan turun dalam 2 hari itu. meninggal. Cepat banget. Dan dia diperiksa dengan antigen itu negatif. Oke. Jadi kurang sensitif pemeriksaan itu Mas. Bahkan PCR yang biasa itu tidak bisa mendeteksi si Delta ini. Nah terus gimana kalau? Nah, ada di rumah sakit namanya Mas low dose CT scan. Jadi CT scan dosisnya agak digedein, dikurangi sedikit. Oh, dikurangi itu justru? kelihatan nanti. Oh. Itu di rumah sakit. Hanya di rumah sakit Mas. Ini masalah nih. Kalau menurut saya agak masalah nih. Oke. Tapi jangan khawatir, kalau yang sudah divaksin itu 90% terproteksi. Makanya jangan sampai lepas Kalaupun vaksin. terjadi ya? itu kondisinya maaf tidak memperburuk. Oke. Itu intinya. Makanya sekarang vaksinasi dikejar sampai tercapai herd immunity, 70% populasi sudah divaksin. Itu baru safe. Syukur-syukur lagi 80%. Iya. Jadi masukkan buat semua udah divaksin, saya alhamdulillah. Ya, itu intinya. Sudah semua kita. Makanya sekarang dikejar Mas. Apapun caranya harus sebanyak mungkin. Masalahnya kemampuan pemerintah pusat Untuk contohnya menyediakan vaksin jumlah kuantitas vaksin terbatas. Oke. Kemarin 3 juta dosis dibagi dari Sabang sampai Merauke. Kota Cirebon dapatnya 450. Nggak, ini nggak apa-apa. Ini untuk informasi. Tapi ini alhamdulillah TNI Polri Mas dapat 13.600. Dan ini terbantu banget nih emang hari ini nih. Terbantu Saya banget. Senang banget Mas. Ini makanya saya dengan Bu Arita janji jam 4 di Arhanud aja karena posisi saya masih di sini. Emang Bu. di sini lagi ada Emang di sini vaksinasi poskonya. ya? Poskonya di Arhanud sampai seminggu. Oke, Pak, ini 1 menit lagi ya di sesi ini ya sebelum kita akan break. Berarti sekarang tinggal kita tingkatkan kesadaran masyarakat. Betul Mas. Jangan betul, Mas. sampai lengah bahwa COVID ini masih ada di sekitar kita ya Pak ya. Iya. Ada nggak Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama Mungkin, kota Cirebon lah? Iya, saudara-saudara kami ikhtiar maksimal wajib. Ini contoh ikhtiar maksimal itu protokol kesehatan secara ketat. Apa? Karena begitu kita lengah, transmisi unpredictable, tidak bisa diduga. Iya. Tidak bisa diduga, Mas. Oke. Contoh nantilah mungkin di diskusi berikutnya. Istri kami positif menyebar semua. Nah, ini contoh. Itu nanti kita akan bahas itu. Salah satu positif di keluarga Anda bisa jadi tidak ketahuan, unpredictable, nyebar. Nyebar kemana-mana. Oke, baik. Itu yang akan kita bahas
di sesi berikutnya, karena saya juga ingin tahu seorang kepala dinas kesehatan yang juga dokter, yang juga pernah COVID, kira-kira sampai sekarang masih ngajak main anak-anaknya nggak keluar ya, masih makan-makan, masih apa gitu, jangan-jangan masih gitu ya. Nanti nanti kita lanjutkan, tetaplah bersama kami.